sebagai aktivis atau duta lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap lestari. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua komponen, yaitu komponen makhluk hidup atau yang biasa disebut biotik. Contohnya di lingkungan yaitu adanya tumbuhan, hewan, yang paling utama yaitu manusia. Dan yang kedua, komponen makhluk tak hidup yang biasa disebut abiotik. Contohnya di lingkungan yaitu batu, air, dan udara. Di antara komponen tersebut terjalin satu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada kesinambungan satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Pada dasarnya, kerusakan lingkungan hidup terhadap alam yaitu faktor pemicunya terjadinya bencana. Contohnya, yang pertama yaitu bencana ekologis, seperti longsor, banjir bandang, banjir, longsor banjir karena luapan danau. Dari total 34 provinsi se-Indonesia, tidak satu pun yang bebas dari bencana. Di kurun waktu tersebut telah terjadi 776 kali bencana yang melanda 3.846 desa yang tersebar di 1.584 kecamatan dan 311 kabupaten kota dan menelan korban jiwa sebanyak 348 jiwa. Contoh kedua yaitu kerusakan hutan seperti terdegradasinya SDA, punahnya satwa-satwa seperti harimau dan badak Jawa, Sumatera, serta orangutan di Kalimantan. Bagi alam sendiri, kerusakan akan menyebabkan pemanasan global atau yang disebut global warming yang memicu terjadinya perubahan iklim, belum lagi bencana sosial seperti kemiskinan dan pergeseran budaya serta bencana bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu jenis pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu dilakukan oleh ulah manusia saja. Pencemaran udara ini juga bisa disebabkan oleh kejadian alam, misalnya gunung meletus. Hasil dan letusan gunung berapi tersebut membawa partikel-partikel logam yang berbahaya, tetapi penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi udara dari kendaraan beroda 2, 3 maupun roda 4. Selanjutnya yaitu yang kedua, pencemaran air. Air yang bersih yaitu air yang tidak berbau dan tidak berwarna. Sehingga jika ditemukan air yang berbau dan air yang berwarna dan juga terdapat biota yang mati di dalamnya, air tersebut teridentifikasi sudah tercemar. Pencemaran pada air bisa dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu limbah pabrik nuklir dan industri. Nah, limbah ini mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, salah satunya yaitu radioaktif. Pembuangan limbah dengan sembarangan ke sungai sangat membahayakan, sebab zat yang berbahaya akan tercampur dengan air sungai. Hal tersebut mengancam keberadaan biota sungai dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu bahan peledak penangkap ikan. Nah, penangkap ikan ini dengan menggunakan bahan peledak memang telah dilarang. Akan tetapi tetap saja ada oknum-oknum nakal yang masih menggunakan cara tersebut.
Penangkapan dengan bahan peledak memang dinilai efektif, tidak akan memakan waktu yang lama dan juga akan memperoleh penangkapan yang sangat banyak. Nah, namun hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari pencemaran pada air. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sampah. Sampah ini menjadi masalah utama di zaman sekarang. Nah, kesadaran manusia akan lingkungan sepertinya sampah-sampah rumah tangganya seperti botol, makanan, dan lain-lain dibuang di sembarangan tempat, mulai dari lorong air kecil atau selokan sampai ke sungai telah dipenuhi sampah. Padahal sampah menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran air ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Suatu tanah dapat dikatakan telah tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud yaitu bercocok tanam. Nah, selain itu, tanah yang gersang juga salah satu ciri tanah yang sudah tercemar. Nah, penyebab terjadinya pencemaran yaitu pertama, senyawa asam, yang kedua, pestisida yang berlebihan, yang ketiga yaitu pupuk kimia, yang keempat, limbah industri pada pabrik dan juga nuklir, yang kelima yaitu limbah rumah tangga seperti pembuangan deterjen. Selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap AMDAL. Terdapat beberapa ancaman pidana terhadap pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang PPLH. Jika suatu perusahaan sengaja membuang limbah ke sungai, maka diancam pidana pasal 60 Undang-Undang PPLH yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Nah, jadi maksudnya yaitu setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 3 miliar rupiah. Jadi, upaya apa yang harus dilakukan? Nah, jadi setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Nah, selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, misalnya perintah pertama yaitu untuk memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukannya. Nah, yang kedua yaitu memulihkan fungsi lingkungan hidup. Nah, yang ketiga yaitu menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tersebut. Pesan untuk masyarakat Indonesia, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan hidup di Indonesia agar tetap lestari. Nah, ada beberapa yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu kita harus menghemat penggunaan plastik maupun kertas. Nah, yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Yang keempat yaitu menghemat penggunaan listrik dan BBM serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah kita tinggal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.